Makin kemarin makin banyak tuh saya lihat di YouTube nih lagu-lagu yang di cover gitu kan. Yang dirugikan bukan masalah lagu saya dibaca, bukan. Masalah dia mengcover, dia tidak ada lisensi. Saya kan punya publisher. Lesti ada izin nggak sini? Nggak ada Pak ini. Oh gitu. Pelapor membawa beberapa barang bukti. Pertama ada sebuah flash disk, kemudian ada sebuah pernyataan dari publisher dan sebuah print out cover lagu. Hewan kurban belum dapat, Lesti Kejora keburu dilaporkan ke polisi. Bila banyak selebriti sudah membeli hewan untuk Hari Raya Idul Adha, tidak demikian dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mereka masih mencari sapi yang akan dikurbankan pada Idul Adha nanti. Pasutri ini juga akan melibatkan putra sulungnya Abang L dalam memburu sapi kurban. Iya, kita lagi interview beberapa sapi ya. Kita sortir beberapa sapi yang cocok, nanti bisa kita hiring untuk kita panggang. Abang kan sekarang mulai ngerti. Iya, justru dia tahu. Dia udah tahu bahwa hari kurban itu apa. Idul Adha tahun ini menjadi spesial bagi Lesti dan Bilar karena untuk pertama kalinya mereka merayakan bersama baby Lesya, anak keduanya. Untuk itu, Lesti dan Bilar akan membeli hewan kurban yang spesial juga. Namun belum dapat hewan kurban yang dicari, ketenangan Lesti malah terusik. Baru-baru ini, Lesti dilaporkan ke polisi oleh musisi Yoni Dores dengan laporan telah melakukan pelanggaran hak cipta. Bertahun-tahun saya tunggu kesadarannya dia untuk memberitahukan saya untuk lagu itu kan. Jadi makin kemarin makin banyak tuh saya lihat di YouTube nih lagu-lagu yang di cover gitu kan. Yang dirugikan bukan masalah lagu saya dibaca, bukan. Masalah dia mengcover, dia tidak ada lisensi. Saya kan punya publisher. Lesti ada izin nggak sini? Nggak ada Pak ini. Oh gitu. Pelapor membawa beberapa barang bukti. Pertama ada sebuah flash disk, kemudian ada sebuah pernyataan dari publisher dan sebuah print out cover lagu. Tudingan melanggar hak cipta hingga dilaporkan ke polisi Polda Metro Jaya, mencoreng nama besar Lesti Kejora. Bukan tanpa alasan, adik mendiang Dedi Dores ini melaporkan Lesti ke polisi. Beberapa lagu dangdut karya Yoni Dores, diantaranya Cinta Bukan Kapal dan Bagai Ranting Kering, dinyanyikan Lesti di berbagai panggung, serta di platform digital yang menghasilkan keuntungan materi, tanpa izin terlebih dahulu kepada Yoni selaku pemilik hak cipta. Yoni telah berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi sejak 7 tahun lalu itu dengan melayangkan somasi, namun tak ditanggapi pihak Lesti. Somasinya udah masuk, pasti hubungin saya loh, hubungin lah maksudnya. Nggak ada hubungin. Dan kita kan udah somasi udah 3 kali nih. TLP-in aja Polda. Saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Atas laporan Yoni Dores ke polisi, ancaman hukuman yang akan dihadapi Lesti Kejora tidak main-main, yakni 4 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar. Meski laporan Yoni cukup serius dan ancaman hukumannya cukup berat, namun hingga berita ini dibuat, Lesti belum memberi tanggapan. Sampai detik ini nggak ada ngerespon. Saya merasa tersinggung gitu. Supaya penyanyi-penyanyi yang lain mengerti aja dengan hal ini, supaya tidak mengikuti jejaknya. Bukan pertama kali ini saja karir bermusik Lesti Kejora diwarnai berita tak sedap. Di tahun 2020, penyanyi dan musisi Caca Handika mengungkapkan kekecewaannya kepada Lesti.
Berawal ketika penyanyi asal Cianjur itu minta dibuatkan lagu kepada Cha-Cha. Permintaan itu pun direspon Cha-Cha dengan membuatkan lagu plus aransemennya. Tapi setelah lagunya rampung dan diberikan kepada Lesti, yang bersangkutan tidak meresponnya. Ya sewajarnya kita diminta lagu, ketika saya sudah kasih ke dia, dijawablah apapun jawabannya, tapi ini kan tidak. Dia minta langsung ke abang atau tatap muka bang? Langsung tatap muka ketika saya. Bikin warga Depok bergoyang. Ratu Dangdut Kota Depok, Ayu Ting Ting, berhasil membuat ratusan warga Depok bergoyang saat tampil nyanyi di malam puncak Lebaran Kota Depok 2025. Acara yang digelar dalam rangka Hari Jadi Kota Depok ke-26 itu berlangsung begitu meriah. Bahkan Putri Ayah Rojak itu tak ragu untuk memberikan pelukan hangat yang membuat heboh penonton lainnya. Iyalah, kan jarang-jarang kan, karena kan ini baru pertama kali Lebaran nih, jadi baru ngerasain Lebaran Kota Depok dan ngumpul sama warga Depok ya, seneng kan. Iis Dahlia rutin kurban di kampung halaman. Tak mau kalah dengan rekan artis lainnya yang jauh-jauh hari sudah membeli hewan kurban. Juri program Dangdut Mania dadakan, Iis Dahlia, ternyata juga sudah membeli hewan kurban. Bersama keluarga, setiap tahun wanita yang disapa Mami Isda itu tak pernah absen untuk berkurban. Aku biasanya di Indramayu, karena kalau di Jakarta tuh kayak banyak banget gak sih orang yang berkorban. Jadi aku sama adik-adik aku sama kakak-kakak biasanya korbannya di sana. Pacarku bodyguardku, Randy Martin selalu kawal Lyodra kemanapun. Pasangan kekasih Randy Martin dan Lyodra selalu mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, pasangan yang sama-sama dimabuk cinta itu seolah tak terpisahkan. Randy nampak selalu ada di sisi Lyodra kemanapun kekasihnya itu berada. Pokoknya kehadiran dia bikin aku makin happy juga pastinya. Kita berdua selalu ini sih berusaha meluangkan waktu sebisa mungkin.